kasih. Apa kabar saudara? Kita bersyukur untuk anugerah pemeliharaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita masing-masing sampai saat ini. Dan senang berjumpa dengan saudara dalam perenungan firman Tuhan ini. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kami boleh kembali bersama-sama akan membaca merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran ini dan menjadi berkat bagi kami, dan tolong kami juga melakukannya dalam kehidupan kami supaya Engkau dipermuliakan dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita malam hari ini saya beri tema saling mengasihi yang didasarkan kepada Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi berkata oleh Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk memperlihatkan identitas kita sebagai orang Kristen atau sebagai murid Kristus. Misalnya dengan mengenakan liontin berbentuk salib di telinga kita atau di kalung yang kita kenakan, atau berdoa dengan menyebutkan nama Yesus, atau juga kita dapat menunjukkan kolom agama di KTP kita masing-masing, atau juga kita bisa pergi beribadah ke gereja. Semua itu akan memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita itu adalah orang Kristen. Tetapi satu hal yang menjadi ciri utama, yang menjadi sorotan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, identitas saudara dan saya sebagai murid Kristus adalah kasih. Saudara, ketika kita berbicara mengenai saling mengasihi, didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya mengajak kita melihat dua hal mengapa kita harus saling mengasihi. Yang pertama saudara, karena kasih adalah landasan penyelamatan manusia dari belenggu dosa oleh Yesus. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-31 sampai 32. Saudara melihat kepada seluruh isi Alkitab, khususnya kalau kita memperhatikan karya penyelamatan manusia oleh Allah, bahwa sejak semula tindakan itu dilakukan oleh Allah didasarkan kepada kasih. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka di dalam Kejadian pasal yang ketiga dicatat demikian. Yang pertama, bahwa Allah tidak membiarkan manusia itu di dalam keberadaan yang bersembunyi, menjauh dari Tuhan, tetapi Allah mencari mereka. Maka dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Allah mencari mereka karena Allah mengasihi mereka. Demikian juga Allah tidak membiarkan mereka di dalam ketiadaan pengharapan. Maka di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Allah mulai menjanjikan penyelamatan melalui keturunan perempuan itu, yang menunjuk kepada Yesus Kristus, yang oleh para ahli Alkitab mengatakan merupakan berita sukacita mula-mula atau proto-evangelium, kabar penyelamatan manusia dari belenggu dosa yang akan digenapi nantinya. Demikian juga saudaraku, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21, bahwa Allah tidak membiarkan manusia itu dalam keadaan telanjang, tetapi Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang yang dikorbankan oleh Allah. Saudara, hal ini memperlihatkan kepada kita betapa hati Allah itu mengasihi manusia pertama itu.
Demikian juga saudaraku, kalau kita memasuki Injil Yohanes, maka di pasal-pasal yang pertama, di pasal-pasal awal, kita juga sudah menemukan bagaimana kasih Allah diperlihatkan dengan mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Mulai dari pasal yang pertama, lalu masuk kepada pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan konteks pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan tadi, mulai dari pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-14 bagian akhir, adalah dalam konteks perjamuan akhir, di mana sesaat kemudian Yesus ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh di kayu salib, semata-mata adalah oleh karena kasih Allah untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, dalam perwujudan kasih Allah di kayu salib itu, realita kebenaran yang kontras diperlihatkan kepada kita. Kebenaran yang kontras apa? Di sana diperlihatkan kepada kita bahwa anak Allah yang maha kuasa menjadi manusia yang lemah. Anak Allah yang maha mulia menjadi manusia yang hina. Dan di atas kayu salib itu diperlihatkan juga penyangkalan dan penyerahan diri sekaligus kepada Allah dan juga kepada manusia. Saudaraku, itu sebabnya Paulus dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 berkata demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi saudaraku, semua ini dilakukan oleh Allah, semua ini dijalani oleh Yesus adalah karena kasih-Nya kepada saudara dan saya untuk membebaskan manusia berdosa itu dari belenggu perbudakan dosa. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, manusia memandang salib sebagai kehinaan tertinggi, tetapi di dalam kasih-Nya kepada manusia, maka salib yang hina itu justru menjadi kemuliaan tertinggi. Yesus diutus ke dalam dunia karena kasih Allah. Yesus mengalami penderitaan di kayu salib bahkan mati adalah karena kasih. Saudaraku, didasarkan kepada kasih yang menyelamatkan manusia itu, maka perintah kedua yang disampaikan oleh Yesus adalah kita harus saling mengasihi. Kenapa? Karena saling mengasihi menjadi landasan hidup setiap orang percaya. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Saudara, dari ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35 kita dapat melihat dua hal. Dua hal, mengasihi dengan standar yang baru. Ayat yang ke-34. Saudara, mengawali poin ini, saya mengajak kita memperhatikan apa yang dikatakan Yesus di dalam ayat yang ke-34a. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Saudara, perkataan perintah baru tentu saja memunculkan sedikit pertanyaan yang membingungkan di dalam pemikiran kita. Kenapa Yesus mengatakan perintah baru? Apakah di dalam perjanjian lama belum ada perintah untuk saling mengasihi? Saudara, jelas sudah ada. Di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18 berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah para nabi tidak mengajarkan mengenai saling mengasihi? Jelas di dalam kehidupan dan pengajaran para nabi juga mengajarkan untuk saling mengasihi. Lalu kenapa Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu? Saudaraku, kata baru di sini bukanlah sesuatu yang asing
atau berbeda sama sekali dari sebelumnya, tetapi lebih mengarah kepada ekspresi dari kasih itu. Saudara, jikalau tadi dikatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, tetapi sekarang Yesus memperlihatkan sebuah contoh. Dia memberikan keteladanan kasih dengan memberikan dirinya sendiri menjadi teladan. Maka dia mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Ia sudah memberikan contoh itu dengan memberi dirinya di kayu salib. Saudara, di dalam keberadaan manusia yang berdosa sekalipun, dia tahu bahwa untuk saling mengasihi seperti diri sendiri itu adalah hal yang lumrah dan sudah dipraktekkan. Misalnya, mengasihi mereka yang mengasihi kita, mengasihi mereka yang sudah mendukung dan menolong kita, mengasihi mereka yang memiliki hubungan erat dengan kita, mengasihi sesama pada saat-saat kita senang itu mudah. Mengungkapkan kata-kata yang peduli dan mengasihi juga tidak mudah, tidak sulit dilakukan. Tetapi saudara yang kekasih, Yesus tidak menuntut murid-muridnya melakukan kasih seperti itu. Yesus menuntut sebuah standar yang berbeda dari standar manusia pada umumnya. Yesus menuntut sebuah standar yang baru, bukan standar yang lama. Lalu seperti apa standar yang baru itu? Dikatakan mengasihi orang yang menganiaya kita. Matius 5 ayat yang ke-44 mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Roma 12 ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, mendoakan orang yang peduli dengan kita itu mudah. Mendoakan orang-orang yang mengasihi kita dan kita kasihi itu mudah. Tetapi mendoakan mereka yang menganiaya kita, mendoakan mereka membenci kita, memberkati mereka, mudahkah? Mudah bagi kita untuk mengutuki mereka atau menyumpahi mereka supaya celaka atau bahkan mati. Tetapi untuk berdoa bagi mereka, mengasihi mereka, itu bukan satu hal yang mudah, saudara. Maka di dalam ayat yang ke-34b, Yesus berkata, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Maka sekarang standarnya bukan lagi seperti yang lama, tetapi seperti yang baru. Sama seperti Yesus mengasihi saudara dan saya, maka kita pun harus saling mengasihi. Allah telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Maka ia pun menuntut kita melakukan yang sama kepada orang-orang yang membenci kita. 2b, kenapa kita harus saling mengasihi? Karena kasih adalah bukti otentik kekristenan kita. Ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, kembali kepada permulaan atau pembukaan yang saya katakan di atas, bahwa ada banyak cara yang dapat kita lakukan atau perbuat untuk membuktikan identitas kita sebagai orang Kristen. Tetapi semua apa yang kita lakukan, mengenakan liontin salib, berdoa dengan menyebutkan nama Yesus, melakukan mukjizat demi nama Yesus, semua itu hanya sebuah tanda belaka yang tidak berarti apa-apa jikalau kita tidak mengiringinya atau tidak membarenginya dengan kasih. Kepada orang yang berdoa demi nama Yesus, melakukan mukjizat demi nama Yesus, bukankah Yesus pernah berkata, enyahlah hai kamu pembuat keonaran, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, hanya ketika Anda dan saya hidup saling mengasihi, maka orang lain akan tahu kita murid-murid Yesus, kita orang Kristen sejati. Jadi bukti otentik kekristenan Anda dan saya bukan KTP,
bukan ketika Anda dan saya pergi ke gereja, bukan ketika kita berdoa menyebutkan nama Yesus, tetapi bukti otentik kekristenan kita adalah ketika kita hidup di dalam saling mengasihi. Maka mari renungkan pertanyaan berikut. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita mengintrospeksi diri. Yang kedua, kehidupan seperti apa yang sedang kita praktekkan saat ini? Kehidupan yang saling mengasihi atau kehidupan yang saling menggigit? Renungan yang singkat malam hari ini boleh menjadi perenungan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk perenungan firman Tuhan yang singkat. Kiranya menolong kami untuk boleh mengintrospeksi diri, kehidupan seperti apa yang sedang kami lakukan dan jalani. Jikalau Engkau menemukan kami hidup di dalam saling menggigit dan tidak saling mengasihi, Tuhan tolong kami, perbaharui kehidupan kami. Kami rindu, kami boleh mempraktekkan hidup saling mengasihi di dalam setiap aspek kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati kita semua.